Oke, baik semuanya. Terima kasih sekali lagi telah hadir dan tanpa berlama-lama, waktu sudah menunjukkan jam 7.34 dan teman-teman sengaja loh ini hari ini Pak Rizky katanya dari pulang kantor langsung buru-buru demi pengen lihat Pak Rizky katanya dan pengen belajar tentang Oh, thank you, thank storytelling you. marketing gitu kan. Nah, saya langsung ke Pak Rizky. Silakan Pak Rizky. Langsung ya, Bu ya, berarti. Yes, langsung Pak. Karena teman-teman kayaknya udah Oke. nggak sabar nih, udah sengaja pulang buru-buru katanya Pak. Waduh, waduh. Siap, 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 siap. Saya izin share screen ya, Bapak Ibu. Silakan Oke. Pak. Oke, nah ini Bu Devintianya Pak yang punya acara by the way. Pak Rizky, Bu Oke. Devintia, Bu Devintia, Pak Rizky. Saya boleh izin jadikan co-host? Saya nggak Boleh, bisa boleh. share Saya screen. jadikan host dulu. Oh iya, tapi sebelum itu mohon maaf nih Pak, saya mau nyempil sedikit Oh, ceritanya. boleh, boleh. Saya Silakan, silakan, nyempil Bu. sedikit karena mau uh, promo tentang official gitu ya Pak ya. Saya nyempil Boleh, boleh. Silakan, silakan, Bu. community. Nah, Oke, suaranya Bu Devintia kayaknya ter-unmute, Bu. Ter-mute, sorry, belum di-unmute. Soalnya suaranya hilang. Koneksi juga kayaknya ya. Jaringannya Koneksi tidak kalinya ya. stabil. Ah, ah. Oh iya, kayaknya disconnect lagi tuh. Hmm. Mungkin Ibu Delisa bisa bantu untuk Pak Rizky dikasih co-host juga kali, Bu. siap. Kalau boleh. Thank you. Di Bali hujan apa panas, Bu? Panas. Di sini sih Oh, hujan nggak panas ya. pakai lama. Siap, Kemarin siap. gempanya yang pakai lama. Oh, lama ya di sana ya? Lama Pak. Itu gempa pagi-pagi lumayan goyang tuh. Dan Hmm. 3 kali. Waduh. Yang kerasa 5 kali. Sampai masih terasa-terasa gitu. Iya, 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 iya. Monggo silakan Pak Rizky, sudah saya jadikan host untuk perkenalan. Oke, baik. Ini mau Terima kasih. teaser dulu atau mau langsung, Bu? eh Tadi kalau dari yang punya host sih suruh langsung aja dah Pak. Oh, langsung. Ya. Baik, baik. Yes. Nanti biar Ibu Devintia sesudahnya thriller-thrillernya. Baik, baik. Sudah terlihat ya, Bapak Ibu sekalian? Sudah Pak. Aman Pak. Ini Ya, udah pada baik. siap catatan juga Pak tadi. Oke, selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, High Community, Bu Evelyn, yang sudah eh, menantang dan menodong sih ya. Tidak terasa sudah kurang lebih 4 minggu saya membawakan materi tentang storytelling marketing yang mungkin ini bisa Bapak Ibu coba gunakan dalam membuat konten ataupun dalam presentasi bisnis gitu ya. Nah, bagaimana sih kita cuan bisnis pakai storytelling marketing gitu ya? Nah, Bapak Ibu sekalian, tanpa disadari bahwa sesungguhnya dalam setiap transaksi yang terjadi itu didasarkan atas dua dorongan, Bapak Ibu. Yang pertama adalah intensi, yang kedua adalah interest. Nah, intensi ini apa? Intensi ini adalah sebuah dorongan dari calon buyer kita atau calon customer kita yang memang mereka sudah punya intensi terhadap produk atau layanan kita, Bapak Ibu. Contoh, mereka saat ini sedang memiliki problem atau memiliki kendala bahwa rumahnya banyak nyamuk gitu ya. Nah, maka di dalam pikiran customer tersebut, mereka akan menjadikan intensi obat nyamuk sebagai produk yang dicarinya gitu ya. Nah, maka setelah setelah customer itu sudah memiliki intensi terhadap produk atau layanan kita, nah di sanalah peran storytelling kita untuk membuat atau mendorong orang-orang itu memilih produk atau layanan kita gitu ya. Jadi intensinya udah ada nih, ketertarikan atau kebutuhannya sudah ada. Tinggal bagaimana kita membuat kebutuhan mereka itu untuk memilih kita yang menjadi satu-satunya gitu ya. Nah, yang kedua adalah dorongan dari calon customer ataupun calon buyer kita itu berdasarkan interest ya. Interest ini adalah kesukaan Bapak Ibu. Jadi
ada orang-orang yang membuat keputusan membeli itu berdasarkan interest atau kesukaan. Contoh, eh, ada orang-orang yang memang hobi dengan sepeda ya, sepeda gunung misalnya. Nah, orang-orang yang memiliki hobi sepeda gunung itu secara natural atau secara alamiah mereka akan membeli semua hal-hal yang berhubungan dengan gunung, sepeda gunung gitu, dengan hobinya gitu. Nah, mulai dari sepedanya, kemudian tumbler minumnya, kaosnya, ataupun hal-hal lain yang memang yang menjadi interest mereka gitu ya. Nah, interest ini sangat luas Bapak Ibu dan ini bisa kita gali dan kita bisa cocokkan dengan produk atau layanan kita gitu ya. Nanti kita akan tunjukkan bagaimana sebuah formula framework storytelling yang produk apapun, target market siapapun, problem apapun bisa kita ceritakan gitu ya kepada customer kita. Gitu. Nah, seperti yang dimention di awal bahwa dorongan calon buyer atau calon customer itu terdiri dari dua, kebutuhan dan keinginan. Nah, kebutuhan ini erat berhubungannya dengan eh, kelangkaan atau batas waktu ya, Bapak Ibu. Nah, orang-orang yang sudah di tahap need ini itu bisa didorong dengan program-program sales yang memang itu bisa membuat mereka untuk melakukan aksi atau pembelian gitu ya. Nah, sedangkan orang-orang yang want ini perlu kita rayu Bapak Ibu. Perlu kita buat cerita bagaimana produk kita itu bisa menjadi pilihan mereka mungkin saat itu juga ataupun di kemudian hari ataupun bisa juga direkomendasikan kepada teman-temannya atau koleganya gitu. Nah, saya meyakini prinsip bahwa kalaupun tidak dia yang beli, saya yakin mungkin produk atau layanan kita itu atau cerita yang sudah kita buat itu akan direkomendasikan kepada teman atau koleganya lagi yang lebih luas gitu ya. Jadi memang dalam sebuah cerita itu kita tidak hanya menjadi seorang sniper ya, sniper yang hanya memfokuskan kepada satu orang saja gitu, tapi kita menjadi orang yang lebih luas lagi target tembakannya sehingga jangkauannya jauh lebih luas gitu ya. Nah, di era yang sekarang ini Bapak Ibu mungkin beberapa minggu terakhir kita mungkin melihat bahwa ada beberapa berita, kemudian informasi yang membuat kita tergoda gitu ya. Mungkin Bapak Ibu udah tahu bahwa ada berita tentang live shopping yang hanya dengan 2,5 jam saja mencapai 8,5 M. Kemudian ada yang live shopping yang selama 24 jam, kalau tidak salah itu tembus 41 miliar gitu kan. Siapa yang tidak tergoda gitu ya. Bu Evelyn tergoda nih Bu Evelyn. Pastinya dong, makanya Iya tim dong. saya undang semua nih buat belajar bikin kebun bunga kupu-kupu katanya. Ya kan siapa yang tidak tergoda gitu. Nah, tapi tanpa disadari orang-orang hanya melihat poin instannya aja gitu. Wih enak nih 2,5 jam dapat 8 miliar atau 24 jam dapat 41 miliar. Mereka tidak melihat proses yang cukup panjang dan apa namanya konten-konten yang memang dibangun oleh mereka yang sudah mendapatkan itu menjadi buah hasil yang dibangun cukup lama Bapak Ibu. Jadi mereka itu kalau Bapak Ibu lihat konten-kontennya, mereka itu sudah menerapkan namanya storytelling framework gitu ya. Jadi ketika storytelling framework kita itu sudah berhasil, itu maka kita hanya perlu sedikit dorongan saja untuk orang-orang itu bisa melakukan transaksi dengan kita gitu. Kenapa? Karena kita sudah dipercaya, karena kita sudah dikenal, karena kita sudah menjadi teman mereka gitu ya, yang menemani setiap harinya gitu dengan konten-konten cerita kita di platform sosial media ataupun apa namanya konten-konten yang lainnya gitu ya. Nah,
buat Bapak Ibu yang saat ini sudah mulai menggunakan sosial media ataupun digital, maka saat ini mulai coba evaluasi bahwa tidak hanya membuat konten yang hanya konten fitur ya, tapi melainkan konten hiburan. Coba Bapak Ibu bayangkan apa namanya, target audiens Bapak Ibu yang sudah mungkin lelah dengan pekerjaannya, kemudian apa namanya, dengan kesibukannya dalam keseharian pasti akan membuka sosmed untuk melepas penat Bapak Ibu. Jadi ketika mereka melihat konten kita yang hanya berisi menceritakan fitur saja atau menjelaskan fitur saja, itu maka tentu dalam waktu 1 detik itu sudah dilewati oleh audiens kita. Beda hal kalau misalnya kontennya adalah sebuah cerita gitu ya, tentu akan dinikmati sampai habis, sampai-sampai mereka tidak menyadari bahwa itu adalah konten yang lagi jualan gitu ya. Nah, maka perlu sama-sama kita sepakati bahwa saat ini tidak lagi apa namanya, perang fitur, bukan lagi perang harga juga, tapi sekarang ini adalah perang cerita gitu ya. Siapa yang paling mudah untuk mengambil hati dari calon customernya atau target marketnya, itu yang akan menang di dalam pertandingan market gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saat ini, era-era saat ini sudah masuk eranya entertainment Bapak Ibu. Jadi saat ini jualan itu bukan lagi sekedar transaksional gitu ya. Bukan lagi sekedar saya jual barang, ibu membeli barang gitu. Atau saya butuh barang, saya ngambil barang dari ibu gitu ya. Tapi sudah masuk ke eranya entertainment. Entertainment ini adalah era di mana orang-orang itu akan melihat siapa yang menjualnya, Bapak Ibu. Siapa di balik produk tersebut, kemudian apa value yang ditawarkan oleh produk tersebut gitu ya. Nah, meskipun mereka posisinya ada di intensi, ataupun saat itu mereka sedang butuh, tapi kalau kedekatan Bapak Ibu dengan audiens itu tidak dekat, maka bisa dibilang itu akan merubah posisi atau merubah keputusan para customer untuk membeli di tempat lain gitu ya. Nah, eranya entertainment ini bisa dibilang digelorakan oleh TikTok yang membuat kampanye Sopertainment ya. Jadi TikTok itu mengkampanyekan bahwa kita shopping itu adalah sebuah hal yang menyenangkan gitu ya. Nah, mungkin dengan kecanggihan teknologi saat ini, kemudian hal-hal yang berjalan begitu cepat, orang-orang mungkin saat ini sudah penat dengan aktivitinya seharian penuh, sehingga mereka butuh hiburan-hiburan yang lebih banyak. Nah, kalau kita sebagai business owner itu hadir dengan konten yang hanya menjelaskan fitur, maka bisa dibilang tentu mereka itu akan tidak menggubris atau tidak melihat produk atau layanan kita gitu ya. Karena apa bedanya kita dengan penjual di pasar tradisional gitu ya. Nah, saya ingin mengubah istilah branding menjadi bonding, Bapak Ibu. Kenapa? Kalau branding mungkin bahasanya terlalu berat gitu ya. Kalau di storytelling ini kita akan mengangkat sebuah tema yang namanya bonding gitu ya. Nah, bayangkan Bapak Ibu punya sahabat yang sudah berjalan 5 tahun atau 3 tahun atau 2 tahun, sudah sering bertukar pikiran, sudah sering bercerita, sudah sering curhat dan yang lain, maka itu akan terbangun bonding gitu ya. Nah, begitu juga dengan produk kita atau bisnis kita dengan target market kita gitu. Saat kita sudah sering bercerita dan kita merespon cerita mereka, kita saling cerita satu sama lain, maka akan terbangun namanya bonding. Nah, biasanya saya dengan klien-klien saya itu akan mengedukasi saat ini tidak harus fokus kepada jumlah followersnya Bapak Ibu, tapi kita akan fokus kepada kualitinya. Sebenarnya kualitinya itu
sebagus apa sih gitu ya. Nah, semakin bonding, semakin dekat kita dengan calon customer kita, itu efeknya akan jauh lebih mudah gitu ya. Nah, kalau kita punya sahabat, terus sahabat kita punya masalah gitu ya, tentu kita sebagai sahabat akan dengan sukarela membantu sahabat kita selesai dari masalahnya gitu ya. Nah, begitu juga dengan kita dengan target market kita gitu. Ketika hubungan cerita ini dibangun, maka bonding itu akan tercipta dan target market itu tidak lagi menjadi hubungan yang transaksional gitu ya. Bukan lagi hubungan jual beli, tapi hubungan hati ke hati gitu. Nah, lalu bagaimana sih sebenarnya proses dari storytelling itu ya? Nah, Bapak Ibu sekalian, storytelling dalam membangun bonding dengan target market Bapak Ibu sekalian itu, jadi storytelling itu sebagai jembatan agar value atau kualitas produk atau bisnis Bapak Ibu itu sampai kepada target market dan mengubah customer atau buyer itu menjadi brand advocate. Jadi tahapannya adalah pertama value, kemudian dijembatani oleh storytelling, lalu storytelling tadi, konten-konten storytelling tadi itu menciptakan persepsi. Nah, persepsi ini yang nantinya bagi mereka akan bercerita lagi kepada orang-orang lain, sehingga terbangun jembatan storytelling yang menghasilkan trust, kepercayaan. Nah, saya menyebutnya ini adalah flow tahap 1 Bapak Ibu. Jadi ini level 1 dalam storytelling. Goals-nya adalah kita membangun trust di hadapan target market kita dengan storytelling gitu ya. Nah, tahap level keduanya adalah mengubah trust tadi menjadi brand advocate. Nah, coba Bapak Ibu cek di kontak WhatsApp Bapak Ibu, kira-kira kenalan Bapak Ibu yang sudah lama dan intens itu tentu hubungannya jauh lebih oke ketimbang yang kurang intens hubungan komunikasinya di WhatsApp dibanding dengan orang-orang yang memang intens gitu ya. Nah, ketika kita sudah bonding dengan target market kita, mereka akan menjadi brand advocate gitu ya. Brand advocate itu bisa dibilang seperti fans. Jadi mereka itu akan dengan sukarela menjadi marketer kita, Bu, Pak. Jadi kita tidak perlu lagi mengkhawatirkan bagaimana kondisi di luaran sana, karena kita sudah punya brand advocate dari produk atau layanan kita gitu. Nah, sebenarnya ini bisa diketahui dengan customer ataupun pelanggan yang memang mereka menjadi retainer atau pembelian berulang, repeat order gitu ya. Nah, kita bisa lihat tuh kalau misalnya kita jualan produk dan kita ngelihat customernya itu dia beli terus. Nah, customer itu perlu kita tandai dan kita coba bangun bonding lebih jauh lagi, sehingga tidak hanya mereka menjadi customer, tapi kita angkat juga menjadi brand advocate gitu ya, secara alamiah gitu. Nah, sebelum memulai proses panjang Bapak Ibu dalam storytelling, kita perlu paham dulu ataupun perlu mengetahui sebenarnya value dari produk atau layanan kita apa sih gitu ya. Nah, berbeda dengan pertemuan sebelumnya, saya membagi value menjadi 2 nih. Pertama adalah value dari business to customer, artinya business owner yang mempunyai bisnis yang penjualannya langsung ke end user. Nah, ini ada beberapa tahapan. Pertama, value yang ditawarkan itu adalah fungsional. Kemudian ada tahap kedua emosional, yang ketiga life changing, yang terakhir adalah social impact. Nah, Bapak Ibu bisa memilih lebih dari satu dan mengkombinasikan value-value ini yang sesuai dengan karakteristik produk atau layanan Bapak Ibu gitu ya. Nah, jangan sampai value yang saat ini berjalan itu hanya value yang fungsional gitu ya.
value-value yang hanya mengedepankan fitur, hanya mengedepankan diskon, hanya mengedepankan kualitas terbaik gitu ya. Mungkin kalau kita ngomong kualitas terbaik, seperti halnya penjual kecap ya, semua penjual kecap pasti akan bilang kecapnya nomor satu gitu ya. Tapi bagaimana sebuah kecap itu dipilih oleh customer, tentu itu ada value lain gitu ya. Value yang mungkin tidak hanya sekedar kualitas, tapi juga bisa masuk ke dalam hal yang lebih emosional gitu ya. Nah, jauh lebih tinggi lagi bisa juga menjadi sebuah gerakan atau social impact yang dimana produk atau layanan kita itu sebagai jembatan perubahan keadaan sosial gitu. Nah, beda hal dengan B2B gitu ya. B2B ini contohnya ya Bu Evelyn mungkin dengan ERP sistemnya, saya dengan digital marketing konsultannya yang memang setiap hari itu berhubungan langsung dengan klien yang juga memiliki bisnis gitu ya. Jadi bisnis to bisnis. Nah, urutannya kurang lebih hampir sama. Ada fungsional, kemudian ada business value, ada individual value, dan juga ada inspirational value. Nah, di fungsional ini dibagi lagi menjadi dua, ada economic value, ada performance value. Jadi buat Bapak Ibu yang saat ini bisnis B2B mungkin bisa dilihat kira-kira ada di mana nih untuk fungsionalnya gitu. Apakah ada di performance ataupun ada di economic gitu ya. Nah, masuk apakah yang productivity, access ataupun relationship kayak gitu. Nah, yang paling tinggi adalah purpose gitu ya, tujuan ataupun social responsibility. Jadi kehadiran perusahaan kita dengan klien kita itu menjadi sebuah inspirational value buat sekitar gitu. Jadi hubungan antara kita dengan klien itu menjadi sebuah inspirasi bagi masyarakat umum gitu. Nah, dalam storytelling, Bapak Ibu, saya izin melengkapi dalam beberapa pertemuan terakhir bahwa kita perlu sama-sama membuat sebuah elevator pitch atau kalau di cerita itu adalah premis utama atau kalau dalam ilmu marketing branding itu positioning ya. Kenapa? Karena ini yang akan membedakan kecap satu dengan kecap yang lain, ERP sistem satu dengan ERP sistem lain, online shop satu dengan online shop yang lain gitu ya. Nah, rumusnya adalah pertama adalah fitur khas, yang kedua adalah karakter utama, yang ketiga adalah masalah utama. Bapak Ibu kalau punya produk atau punya jasa yang memang fiturnya banyak, itu tidak dilarang, tapi coba dicari, disisir, dilihat kira-kira dari semua fitur yang ada nggak sih fitur yang khas gitu ya? Ada nggak yang fitur yang menonjol yang bisa kita angkat menjadi sebuah elevator pitch gitu ya buat orang-orang yang sedang bertanya sebenarnya bisnis kita itu apa gitu. Yang kedua adalah karakter utama. Nah, karakter utama ini yang nantinya akan bisa menjadi target market utama buat bisnis Bapak Ibu. Yang selanjutnya adalah masalah utama dari karakter utama. Nah, saya mencontohkan bahwa ada salah satu bisnis yaitu ERP system untuk pengusaha emas yang ingin otomatisasi usahanya. Nah, ini Indogold ya, Bu Evelyn ya. Nah, ini contohnya gitu. Nah, yang kedua adalah online shop jemuran dinding untuk pengantin baru yang tidak punya lahan luas, kayak gitu. Jadi ketika kita punya premis, itu akan semakin menguatkan cerita kita gitu ya. Nah, ini biasanya premis-premis ini bisa di breakdown menjadi sebuah premis-premis per kontennya gitu. Yang nantinya akan saya jelaskan atau saya sharing untuk framework storytellingnya gitu. Nah, pemeran itu sama dengan atau relevansi sama dengan segmentasi market gitu ya. Nah, kehadiran produk atau jasa kita itu harus serelevan mungkin dengan audiens kita gitu, target market kita. Jangan sampai
strategi komunikasinya yang digunakan, konten-konten yang disajikan, itu bias dengan segmentasi atau pemeran target atau karakter utama kita gitu. Nah, kalau kita menargetkan seorang pengusaha, tentu bahasa yang digunakan adalah bahasa yang lebih formal, lebih elegan, lebih dari looks tampilan desainnya atau videonya mungkin jauh lebih formal, lebih elegan dibandingkan kalau kita menargetkan apa namanya mahasiswa ataupun eh, yang bukan pengusaha gitu. Nah, di wanita pun targetnya sebenarnya ada beberapa ya. Pertama ada wanita karir, yang kedua adalah ibu rumah tangga, yang ketiga adalah remaja wanita gitu, remaja perempuan gitu ya. Nah, ini tiga klasifikasi target market wanita ini tiganya tentu akan berbeda gitu ya. Ya, apa yang membedakan satu dengan yang lain itu adalah dari segi sapaan, kemudian dari segi interest atau ketertarikan. Nah, remaja putri dibanding dengan ibu rumah tangga tentu interestnya atau ketertarikannya berbeda dengan ibu rumah tangga gitu ya. Remaja putri mungkin interestnya adalah konser, kemudian drama Korea, Netflix, dan yang lainnya. Nah, ibu rumah tangga mungkin akan lebih apa namanya tertarik kepada hal-hal yang lebih outdoor gitu, misalnya wisata alam dan yang lainnya. Nah, ini tentu akan mempengaruhi strategi komunikasi ke depannya. Nah, ini framework storytelling marketing frameworknya. Jadi setelah Bapak Ibu menentukan apa premis utama atau positioning dari produk atau jasa Bapak Ibu, itu bisa di-breakdown menjadi sebuah cerita-cerita konten, yang mana cerita-cerita konten tadi bisa menggunakan framework ini. Gitu. Frameworknya adalah karakter, ditambah tujuan, ditambah halangan, dan menghadirkan solusi dari produk atau layanan Bapak Ibu. Nah, karakter. Kalau tadi premis utamanya sudah menentukan karakter yang spesifik, itu bisa lari ke karakter yang lain. Misalnya tadi karakternya adalah pengusaha. Mungkin itu pengusahanya bisa kita breakdown lagi. Apakah pengusaha wanita atau pengusaha pria. Kayak gitu ya. Kemudian lokasinya kita breakdown lagi. Apakah pengusahanya ini berada di kota besar ataupun di daerah pedalaman. Kemudian bahasanya atau strategi komunikasinya. Apakah apa namanya pengusahanya ini ekspat ataupun pengusahanya ini memang asli Indonesia, kayak gitu. Dan juga usianya apakah lebih tua, lebih muda, ini tentu akan mempengaruhi interest dan juga komunikasinya. Nah, sebenarnya hal yang paling enak dikulik itu adalah hobi, Bapak. Jadi kalau ketika kita punya karakter utama, misalnya pengusaha, itu kan pengusaha itu punya hobinya banyak ya, misalnya golf, kemudian basket, ada badminton, kemudian ada apa namanya gym dan yang lainnya gitu ya, atau fotografi, wisata dan yang lainnya. Nah, jadi si karakter ini nantinya akan bisa menghadirkan setiap cerita dari hobi-hobi yang dimiliki oleh si karakter utama gitu ya. Nah, tujuan. Jadi si karakter utama ini sebenarnya punya tujuan Bapak Ibu. Yang pertama, tujuannya adalah mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin. Jadi sebagian orang tentu akan ingin mendapatkan keuntungan ya. Selanjutnya adalah menjauhi atau menghindari rasa sakit atau menghindari kerugian. Jadi sebenarnya tujuannya cuma dua dari seorang karakter itu, dari seorang target market itu, dia mendapatkan keuntungan ataupun menghindari kerugian. Nah, jadi nanti kita bisa sama-sama apa namanya melakukan list kira-kira dari karakter utama itu tujuan dari si pengusaha tadi misalnya apa, gainnya. Misalnya
ingin mendapatkan omset yang kenaikan omset 10 kali lipat misalnya. Kemudian ingin memiliki waktu yang lebih fleksibel. Nah, untuk yang pain-nya misalnya dia tidak ingin perusahaannya mengalami kebocoran finansial misalnya. Terus juga tidak ingin turnover karyawannya tinggi gitu ya. Jadi dari karakter utama dari premis yang udah kita buat, itu Bapak Ibu bisa list down kira-kira tujuan dari mereka apa sih gitu ya. Nah, semakin banyak tujuan yang di list tadi, itu akan menjadi variabel cerita Bapak Ibu. Jadi nanti tidak ada lagi komentar, nanti saya kehabisan cerita nih, kehabisan konten, udah nggak bisa lagi bikin konten karena udah semua udah dipakai gitu. Nah, padahal yang sebelumnya ini kita bisa ulik satu-satu nih. Ini bisa jadi salah satu variabel untuk satu poin gitu ya. Apalagi hobi. Hobi ini juga bisa jadi satu poin untuk satu variabel. Ditambah ini satu variabel lagi, tambah ini satu variabel lagi. Jadi nanti akan semakin banyak kombinasi dari sebuah ceritanya. Nah, dalam menghadapi tujuan tadi, tentu si karakter utama ini memiliki halangan yang cukup banyak. Ada 4 halangan. Pertama ada halangan internal. Halangan internal ini halangan yang berasal dari apa namanya, dalam dirinya gitu ya. Halangan yang menjadi kebiasaan dirinya itu akan menghambat ketujuan mereka. Nah, halangan eksternal itu halangan yang berasal dari luar. Jadi dari luar dirinya. Nah, kemudian ada lagi halangan sosial. Halangan sosial ini halangan yang lebih luas lagi gitu. Halangan yang ada di masyarakat. Biasanya akan terbentur si karakter utama ini untuk mencapai tujuannya. Nah, yang lebih dahsyat lagi adalah halangan batin. Jadi dia mengalami perang batin dengan dirinya mencapai tujuannya. Nah, ini masing-masing halangan ini juga bisa dijadikan sesuatu variabel cerita. Jadi nanti ketika kita membuat cerita, akan ada begitu banyak variabel yang nantinya bisa dikombinasikan menjadi cerita. Nah, di akhir, hadirkan solusi dari produk ataupun jasa dari halangan si karakter utama untuk mencapai tujuan. Jadi sebanyak apapun halangannya, tujuannya tetap adalah produk atau jasa yang dimiliki Bapak Ibu sekalian. Nah, tipe dari storytelling itu sebenarnya ada 2. Pertama adalah monolog, yang kedua adalah dialog. Monolog ini bisa dibilang konten yang paling mudah digunakan karena kita cukup menggunakan voice over dan beberapa footage gitu ya untuk bisa menjelaskan cerita apa yang mau kita sampaikan. Kalau dialog itu kita perlu 2 karakter dalam satu cerita yang sebenarnya bisa diperankan oleh satu orang juga, tapi ini perlu ada apa namanya, timbal balik antara karakter satu dengan karakter yang lainnya. Nah, ketika kita udah tahu nih frameworknya tadi apa namanya, karakter, tujuan, halangan, dan solusi itu bisa kita tuangkan menjadi sebuah cerita di kanvas storytelling gitu ya. Kanvasnya itu ada banyak banget, bisa kita posting di sosial media berupa carousel, single post, video, ataupun speech gitu ya. Nah, kenapa speech itu ataupun offline ataupun berbicara itu juga kita bisa gunakan storytelling ini? Karena sebagai seorang sales, Bapak Ibu, ataupun seorang marketer, ketika mereka menguasai cerita-cerita yang menarik bagi target marketnya, tentu akan jauh lebih menarik ketimbang seorang marketer atau sales ini hanya bercerita soal produknya aja gitu ya. Jadi ketika dia ada bridging cerita dulu nih, misalnya karakternya ada pengusaha yang hobi golf dan si orang sales ini masuk ke dalam cerita golf tadi,
si seorang pengusaha ini tentu akan lebih respect dengan si orang ini karena sefrekuensi, karena relevan, mereka berdua relevan. Makanya saya bilang tidak harus storytelling ini berlaku di digital marketing, tapi saat presentasi, kemudian saat ngobrol dengan orang, saat ketemu orang baru, eh, biasanya ini bisa digunakan dan kita bisa pancing misalnya topik-topik yang memang ketika kita profiling target bicara kita lihat profiling kira-kira dia hobinya apa segala macam yang tadi kita sudah bicarakan, itu bisa jadi bahan obrolan dan ketika sudah klik itu biasanya akan jauh lebih mudah terjadi dandil ya, terjadi closing gitu. Nah, kita akan bersama-sama menonton salah satu contoh dari storytelling yang memang sudah saya dan tim buat ya. Kelihatan Bapak Ibu? Aman Pak, kelihatan. Aman ya? Saya takutnya ditinggal nih. Saking asiknya ngobrol, tahu-tahu loh udah pada lift semua. Masih aman Yang- berarti ya? Yang ada ini bertambah Pak. Udah 36 dari tadi cuma 18 Pak, udah 2 kali lipat Pak. Siap. Nah, ini salah satu contoh dari storytelling. Saya dan tim diminta untuk melakukan strategi komunikasi oleh KPK untuk mensosialisasikan tentang gratifikasi gitu ya. Gratifikasi itu adalah sebuah bentuk aktivitas suap yang terjadi di Indonesia gitu. Nah, ini kita kemas storytellingnya. Hebat ya, karena netizen makin banyak pejabat yang dipanggil dan diklarifikasi hartanya oleh KPK. Beberapa ada dari hasil gratifikasi tuh. Itu dia, kekuatan netizen mah jangan diremehin. Apalagi kalau ada gaya hidup pejabat atau keluarganya yang gak sesuai profil. Seru banget tuh kalau udah di-spill sama netizen. Tapi nih ya, kalau netizen udah berperan dalam mengungkap dugaan gratifikasi dan korupsi, untuk apa adanya lembaga penegak hukum? Justru peran netizen dalam pemberantasan korupsi memang diperlukan. Salah satunya dengan 3L. Lihat, lawan, dan laporkan jika ada dugaan gratifikasi dan korupsi yang ada di sekitar. Tapi disertai dengan bukti yang benar ya. Oh, begitu ya? Iya juga sih, lembaga penegak hukum tidak bisa bekerja sendiri. Perlu dukungan netizen dalam mengawasi agar pemberantasan korupsi di negara kita menjadi lebih cepat. Benar banget, bahkan banyak sekali kasus korupsi. Oke, ini juga salah satu contoh partner saya ini bekerja sama dengan Traveloka untuk mempromosikan salah satu wahana yang ada di Jakarta ya. Nyobain game ini berasa di film Ready Player One. Let's go! Halo Sampurasun, jadi kali ini aku nyobain virtual reality hologet pertama di Indonesia dan harganya ternyata murah loh. Langsung aja kita pilih gamesnya dan ini aku milih yang zombie karena katanya yang paling seru. Pas kacamatanya dipakai tuh kita berasa kayak di dalam dunia game gitu. Jadi kita bertugas untuk menyerang para zombie-zombie itu dengan senjata yang kita pegang. Gimana caranya tuh zombie bisa metong ya? Durasi bermainnya itu sekitar 5-7 menitan dan semua orang tuh bisa lihat mana player yang jadi pemenang dan mana yang kalah. Aduh. Di sini juga ada VR Magic UFO. Jadi kita tuh naik ke atas UFO dan kita tuh bisa milih genre game yang mau dimainin tuh. Kalau misalnya kamu milih yang horor, kita tuh bertugas untuk membunuh serangga dan hantu yang ada di sana. Emang boleh seseru itu? Selain VR, di sini juga ada bowling area dan juga bumper cars, lengkap banget pokoknya. Buat yang penasaran, ini tempatnya ada di Time Zone Margo City Depok. Time Zone tersedia dalam 2 lantai, so pasti tempatnya luas banget dan juga mainannya lengkap nih ya. Pokoknya dari yang dewasa sampai anak-anak tuh semua bisa happy di sini. Tips biar lebih murah main di Time Zone, kamu belinya di Traveloka Experience. Karena tuh ada banyak banget promo. Contohnya aja nih, kalau misalnya beli 300.000 bisa dapat 600.000. Apalagi kalau misalnya kamu input kode 10% loh, lebih cuan kan? Nah, jadi saat kita melakukan kita tetap bisa promo Bapak Ibu, tapi promonya itu menjadikan call to action di akhir gitu.
Jadi promo-promo tadi bisa kita kita sisipkan di akhir cerita. Kenapa? Karena kita udah membangun jembatan cerita menuju promo tadi. Kalau kita langsung promo di awal, itu tentu akan lebih boring ya, gitu. Nah, biasanya storytelling itu ketika kita sudah memiliki platform ataupun sosial media yang memang bagus secara storytelling, itu secara alamiah biasanya dan didukung dengan produk kita yang berkualitas atau layanan kita yang berkualitas, itu akan timbul biasanya secara organik itu storyteller yang menceritakan produk atau layanan produk Bapak Ibu sekalian gitu ya. Biasanya si kuliner ya, yang paling gampang banget dapetin storyteller gratis itu kuliner. Biasanya kalau udah makanannya enak, tempatnya asik, itu biasanya tanpa kita harus bayar KOL ataupun influencer, itu bisa mendatangkan mereka untuk bercerita gitu. Tapi untuk mencapai itu semua perlu ada pancingan-pancingan juga nih atau trigger-trigger kita untuk bisa mereka mengulas atau menceritakan produk atau layanan kita. Siapa? Nah ini saya mau mau show juga untuk bagaimana sebuah cerita visualisasi tentang keadaan aktivitas yang ada di Tiongkok gitu ya. Jadi untuk bahasa Mandarin dalam kehidupan kantor sehari-hari gitu. Ini salah satu klien kami juga yang sedang dikelola. 谢谢，不客气。Farid, ini yang dari ini yang dari ini yang dari ini, udah semua ya aku artiin. Oh, 非常感谢。Oke. 谢啦。啊，天哪，工作好多呀！ Sini, bagi dua sama aku aja. Ah, 好啊，你啦你啦。 Ini apa laporannya? 辛苦你了。 Sama-sama. Nah, di konten ini kita mau cerita soal sebenarnya xie itu nggak cuma jadi ucapan terima kasih aja yang ada di bahasa Mandarin, tapi ada begitu banyak ucapan terima kasih yang bisa digunakan gitu ya. Nah, terakhir Lanjutkan dengan verifikasi di lapangan. Verifikasi lapangan dilakukan. bentar, tadi yang ini. Terakhir saya ingin show bagaimana kami bercerita tentang program pemerintah. Mungkin bagi Bapak Ibu sekalian, biasanya program-program dari pemerintah atau dokumentasi dari pemerintah itu biasanya agak kaku dan kurang menarik. Nah, di sini kita ditantang untuk bisa mengkampanyekan atau menceritakan program mereka bisa jauh lebih menarik gitu ya. Bukan mau sewa, bukan juga mau beli buah. Tapi ini adalah verifikasi untuk KUA. Kenapa KUA? Kalau kamu masih berpikir KUA hanya bertanggung jawab untuk pernikahan saja, stop scrolling, tonton video ini sampai habis. Sebagai representasi Kementerian Agama di tingkat kecamatan, KUA tak hanya bertanggung jawab dalam pernikahan, tetapi juga berperan dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat. Salah satunya melalui program KUA Pemberdayaan Ekonomi Umat. Penentuan calon penerima manfaat ini diawali dengan proses seleksi berkas, lalu dilanjutkan dengan verifikasi di lapangan. Verifikasi lapangan dilakukan untuk memastikan bahwa penerima manfaat sudah sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam Juklak dan Juknis, sehingga bantuan yang diberikan tepat sasaran dan dapat dimanfaatkan dengan baik. Kegiatan ini dilanjutkan dengan workshop program umat yang digelar bersamaan pada 5 lokasi, yaitu KUA Manggar, KUA Gombong, KUA Umbul Harjo, KUA Cikalong Kulon, dan KUA Blimbing. Semoga dengan adanya verifikasi dan workshop yang diberikan kepada penerima manfaat, bantuan dana yang diberikan tepat sasaran dan dapat digunakan dengan sebaik-baiknya untuk modal usaha. Bukan mau sewa, bukan juga mau beli buah. Oke. Ya, itu tadi Bapak Ibu sekalian tentang storytelling marketing yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mungkin kita akan lanjut ke sesi selanjutnya. Silakan Bu Devi. Oke, silakan langsung Bu Devintia ya. Sebelum kita ke Q&A,
ke Ibu Devintia cantik dulu ya. Ini belahan hati saya, ini saya ditinggalin dari tadi nih. Silakan Bu Devintia. Maaf karena memang sinyal ini padahal saya sudah berusaha untuk memakai wifi di kantor tapi masih saja. Oke, mohon maaf Bapak Ibu. Sebelum Bapak Ibu udah mulai banyak tanya ini di kolom chat dan lain sebagainya, wah pasti udah sangat tertarik banget dengan pembahasannya Pak Rizky, tapi saya salah dulu karena seperti biasa saya mau menjelaskan tentang iCommunity. Kenapa sih kok saya harus menjelaskan tentang iCommunity terus dan terus? Karena banyak member baru yang hadir. Jadi saya harus kasih tahu insight tentang iCommunity ini apa. Oke, selamat datang yang terlambat Bapak Ibu di iCommunity. Jadi iCommunity ini dibangun oleh Pak Juanda, yaitu beliau adalah seorang founder dari Kafling Solusi Digital juga, punya banyak certified trainer dan khususnya di bidang digital marketing. Nah, lalu yang bertanya-tanya tentang iCommunity itu apa sih? Apakah iCommunity hanya sebatas sebagai komunitas biasa aja? Nah, jadi iCommunity ini punya visi dan misi. Visinya adalah sebagai platform komunitas pebisnis dan profesional terbesar di dunia, dengan misinya merangkul komunitas pebisnis dan profesional yang ada, menghubungkan sesama pebisnis dan profesional untuk mencapai tujuan bersama, dan menumbuh kembangkan nilai-nilai positif yang dapat berkontribusi dalam pertumbuhan bisnis, pribadi, dan juga masyarakat. Kita punya tagline yaitu Share Network, Grow Network. Nah, tujuannya adalah mempersatukan iCommunity dalam persahabatan, kerjasama, dan saling pengertian, mengembangkan semangat kolaborasi antar sesama anggota, menanamkan nilai positif dalam dunia bisnis dan juga profesional, dan membangun platform bagi komunitas pebisnis dan profesional untuk belajar, bertumbuh, dan berkembang melalui banyak learning resources, business matching, dan juga referral. Nah, kita punya kode etik nih sebagai sebuah komunitas. Jadi kita bukan komunitas yang biasa aja, tapi kita punya kode etik yang harus dipatuhi, yaitu kami adalah para pebisnis dan profesional yang bekerja keras, bekerja pintar, dan bekerja sama. Kami mengedepankan nama baik dalam melakukan usaha dan mengutamakan kolaborasi antar sesama anggota tanpa menjadikan anggota lain sebagai target jualan. Nah, kami sadar bahwa dengan berbagi relasi maka akan memperbesar rezeki bersama. Oleh karena itu kami siap untuk berbagi relasi atas dasar saling mendukung. Yang keempat, kami berperilaku positif dalam berkomunitas, melakukan segala aktivitas dengan berlandaskan niat baik. Dan yang terakhir, apabila kami melanggar kode etik ini, kami bersedia untuk ditegur, diperingatkan, bahkan diberikan sanksi. Oke, sekilas tentang iCommunity, saya kembalikan kepada Bu Evelyn dan Oke, thank you banget nih Pak Rizky. Nah, teman-teman kayaknya pasti udah pengen buru-buru nanya ya. Ini satu nih testimoni dari Pak Stefanus Adiwijaya yang saya bisa bacain buat Pak Rizky ya. Wah, bagus ilmunya yang dibagi Pak Rizky. Juga up to date, memang benar. Sekarang yang terutama bagaimana menarik perhatian customer dan user dulu. Selain produknya punya kekhasan, juga dengan kisah nyata customer adalah marketing of mouth yang baik. Yang tadi mungkin kalau saya boleh tambahkan sedikit adalah tentang advokasi ya Pak Rizky ya. Nah, rekan-rekan ada yang mau bertanya bisa langsung raise hand, tapi seperti biasa sebelum nanti rekan-rekan biasanya harus dipancing-pancing dulu biar teman-temannya anget gitu ya, kira-kira mau nanya apa ya. Nah, mungkin Pak Rizky, kita kadang-kadang kan punya tim ya Ya. pasti Pak Rizky ya, untuk marketing sales, untuk naikin omset gitu ya. Nah, misalnya contoh nih dari tiba-tiba ceritanya Pak Rizky barusan ya, jadi liar nih kepalanya nih ya. Misalnya nih kita punya target perempuan muda suka Korea gitu ya, sukanya nonton drakor dong otomatis. Ya. Boleh nggak tim kita misalnya bilangnya kayak gini nih, pingin nonton drakor lebih banyak, yuk balas 1 untuk dapatkan demo program Tokomasnya gratis misalnya. Ya, atau kita perlu kenalan-kenalan dulu nih Pak, misalnya, halo Bapak Ibu, salam kenal, atau kita langsung aja target seperti itu nih Pak. Pertanyaan 1 dulu, silakan. Oke, baik. Oke, targetnya pengusaha yang hobi nonton drakor, pengusaha wanita misalnya, produknya adalah Indogo misalnya ya, contoh ya. Nah, Yes, please. apa namanya? Bu Evelyn bisa bridging dengan cerita cerita dari drama Koreanya tadi, bisa diulas di kontennya, atau bisa juga melakukan konten referensi film Korea yang lagi viral atau hits, kayak gitu ya. Nah, kemudian setelah itu ada bridging dari cerita tentang drama Korea ke ERP system gitu ya. Ingin punya waktu lebih banyak nonton Korea, nonton drama Korea, dan apa namanya, tapi masih pusing dengan operasional kantor. Mari otomatisasi bisnis Bapak Ibu sekalian dengan ERP system dari Indogo. Terus kurang lebihnya.
Jadi kita perlu mencari bridging yang tepat dari cerita pertama yang sesuai dengan interest dari target market kita ke produk atau solusi kita gitu. Oke, berarti kembali lagi ya ke karakter, ke tujuan, ke halangan, sama ke solusinya ya. Jadi itu adalah frameworknya ya. Jadi tadi sengaja ceritanya dibikin kurang satu kalimat, biar mancing aja ya, biar teman-teman juga jadi kepikir, iya ya, kalau produk saya kayak gimana ya. Nah, dari tadi yang di sampelin Indogo terus nih. Kalau teman-teman ada yang mau bikin tanya sampelnya, langsung raise hand ya, kita langsung tanya ya. Di sini belum ada yang raise hand, saya tanya dulu sama Pak Rizky, berarti satu lagi. Pak, permasalahannya Pak, kalau tadi kayaknya udah enak banget ya Pak ya, kalau kita tahu targetnya perempuan muda suka Korea. Ya. Nah ini kan teman-teman yang menjadi pertanyaan, Pak targetnya aja kadang saya nggak tahu loh Pak, perempuan muda suka Korea atau enggak gitu. Nah itu kira-kira solusinya gimana nih Pak, biar kita bisa bikin storytellingnya nih. Oke, kendalanya adalah tidak tahu siapa target marketnya atau apa nih Bu? Sukanya, mungkin target marketnya kan Oh, tahu ya, misalnya kayak contoh kita tahu kayak tadi pengusaha toko emas itu kan kita tahu oh pengusaha toko emas, tapi kan untuk kita tadi kata Bapak nggak bisa bangun branding tapi bonding ya, ya. maka kita bisa pakai dari hobi, dari gender, dari kesukaannya dia mungkin musik gitu kan, tapi kan kita kalau posisi dari awal nih Pak, kita tahu nih pengusaha toko emas, oke lah pria nih katakan, tapi kan kita nggak tahu nih Pak si pria itu suka apa sih sebenarnya, atau dia sebetulnya hobi apa sih gitu, nah kita bangun bonding pertama kalinya dengan mereka, taunya gimana tuh Pak? Nujung atau Oke, ada cara tertentu nih, silakan. siap. Oke, biasanya saya akan melakukan ini ya, reflektor profiling Bu. Jadi target market saya akan reflektor profiling atau siapa sebenarnya yang di real life itu saat ini yang sangat mirip dengan target market kita. Nah, itu bisa kita cari dengan kecanggihan teknologi sekarang ya. Itu Bapak Ibu sekalian bisa cari di Instagram ataupun yang paling mudah sih di Instagram ya. Bentar. Teman-teman sampai siapin pertanyaan ya. Saya pertanyaannya sudah 2 ini aja. Teman-teman langsung siapin pertanyaan ya. Bisa langsung tulis juga di kolom chat. Nah, ini di kolom search ini Bapak Ibu bisa cari misalnya hashtagnya pengusaha ya. Nah, mudah nih. Nah, pengusaha muda kita bisa cari yang profiling. Nah, ini kan contoh nih. Nah, ini udah relate banget nih sama pengusaha muda kan. IPMI, kemudian ada Akbar Bukhori. Kita klik aja nih yang Akbar Bukhori sebagai ketua HIPMI. HIPMI nih. Nah, ini kita tinggal lihat nih. Postingan-postingan dia akan merepresentasikan apa gitu ya. Apakah nah istilahnya bisa dibilang kepo sih. Kita bisa kepo-kepo hal-hal yang memang menjadi aktivitas dari reflektor profiling kita gitu. Atau bisa juga langsung cari di Google dengan keyword misalnya hobi pengusaha wanita. Nah, macam-macam hobi yang dimiliki oleh pengusaha wanita. Nih, 10 kisah sukses wanita asal Indonesia. Nah, ini biasanya akan kita bisa lihat dari reflektor profiling ini, kira-kira interestnya apa, kemudian kesukaannya apa gitu ya. Nah, ini dari nama-nama ini, kita bisa cek nih sosial medianya, postingan yang diposting oleh mereka, aktivitinya apa sih biasanya. Biasanya misalnya ada postingan tenis, oh berarti dia suka tenis nih, ataupun ada banyak makanan di Instagramnya gitu ya, nah berarti hobinya kuliner, kayak gitu sih Bu kurang lebihnya. Jadi kita perlu reflektor profiling yang sesuai dengan karakter kita gitu, siapa dan temukan di kehidupan nyata nih. Jadi target market kita itu siapa, merepresentasikan siapa, misalnya merepresentasikan Ibu Marta Tilaar. Oh, berarti ya udah kita tinggal bedah nih. Karena kecanggihan teknologi, kita sangat dimanjakan nih Bu ya. Jadi kita bisa riset dengan mudah masing-masing target market kita atau yang menjadi reflektor profiling kita itu dengan mudah gitu. Dengan dari postingan
yang dilakukan di sosial media. Karena yang biasanya yang diposting di sosial media itu adalah hal-hal yang menjadi kesukaan dia. Yang lebih itu sih. Oke, thank you banget ya. Jadi ini kalau di connect-connect nyambung-nyambung sama moto Indogo cocok juga ya. Everyone is CEO itu bener ya. Ketika orang itu jadi contoh, menjadi orang panutan gitu ya. Kita tinggal lihat, pelajari apa yang dia suka. Bisa Betul. jadi kemungkinan besar orang lain yang serupa dan sama. Bisa jadi sukanya sama ya gitu caranya ya. Jadi mungkin Ya, kalau di Instagram, keponya bisa juga lihat dia follow siapa ya. Jadi kita tahu bahwa, oh mungkin dia sukanya adalah model yang ABC atau mungkin model baju ABC. Karena kita bisa lihat ya, disebutnya follow siapa ya. Itu clue yang sangat membantu ya. Jadi memang kembali lagi tadi saya ambil satu tagline dari Pak Rizky ya, yang orang lihat adalah hasil miliar dan triliunnya. Yang mereka betul. nggak lihat adalah akar yang dibangun, story yang dibangun, dan proses yang dibangun di baliknya ya. Keren banget ya malam ini ya. Boleh dari teman-teman ada yang mau tanya? Mungkin Pak Sutrisno nih dari pihak Garden. Silakan Pak Sutrisno. Ada mau tanya Pak? Belum? Mungkin ada yang lain dari Pak Budi Handoko atau Bu Indira? Ada yang mau bertanya? Boleh tanya misalnya atau mau kenalan dulu juga boleh, namanya, bidang usahanya, biar nanti dibikinin story-nya sama Pak Rizky. Mumpung hari ini dibikinnya gratis nih. Kalau besok-besok nanya bayar ke Pak Rizky ya. Ada yang mau bertanya? Mungkin dari tim Indogo? Ada Ibu Nur, ada Bu Alia, Pak Fali? Mau bertanya? Ayo. Ini PR kalian loh, tugasnya kalian. Ada? Silakan mungkin balik ke Bu Devintia kalau sudah tidak ada. Padahal kalau soal storytelling marketing ini menarik banget ya, tapi sebetulnya kan sulit kalau harus bikin naskah juga dan lain sebagainya gitu. Kalau Pak Rizky sendiri kira-kira untuk melakukan riset gitu, terus habis itu eksekusi kayak gitu, berapa lama sih Pak? Boleh cerita-cerita sharing nggak Pak? Oke. Kalau awal-awal memang butuh ini ya, apa namanya, butuh waktu untuk mendalami proses dalam membuat cerita ya. Cuman semakin sering kita membuat cerita, akan semakin cepat gitu ya untuk bisa dalam membuat ceritanya gitu. Nah, di awal-awal mungkin saya agak cukup kesulitan, itu bisa dibilang karena di 2 hari baru selesai cerita. Atau bisa juga pernah paling cepat itu sekitar 30 menit apa namanya, diminta untuk tolong Mas dibuatin ceritanya nih, kita mau ada apa namanya, pitching gitu ya. Itu dalam 30 menit juga bisa gitu ya. Dengan jam terbang yang sudah dibangun gitu. Cuman kalau dengan framework yang tadi itu kan bisa dicicil ya Bu Devi ya. Bisa dicicil dengan masing-masing variabel-variabel tadi. Jadi memang yang lama itu adalah risetnya dulu nih Bu Devi. Risetnya apa namanya, variabel-variabel tadi, tujuannya, halangannya, itu seperti apa, kan akan semakin banyak variabel nanti, itu tinggal bisa dicocokkan aja tuh variabel satu dengan variabel yang lain gitu. Diambil masing-masing satu, karakternya diambil satu, kemudian tujuannya diambil satu, halangannya diambil satu, solusinya produk kita gitu. Kalau kita ada 10 masing-masing, berarti kan tinggal dikombinasikan aja tuh antara tujuan satu dengan halangan satu, gitu sih, Mbak Devi. Satu lagi Bu, satu lagi nyempil. Kira-kira dari pengalaman Pak Rizky yang paling susah atau berkesan itu ketika menangani klien apa sih kayak gitu? Maksudnya kesulitannya itu tentang apa gitu? Oke, hal yang paling sulit dalam membuat cerita ya, itu cerita yang kontennya itu harus semua dimasukkan. Biasanya karakternya pemerintah banget sih ini. Jadi Mas, saya mau semua ini dimasukkan dalam sebuah cerita. Aduh ya bos, siap, saya akan masukkan gitu. Jadi bikin alurnya tuh jadi agak 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 ribet ya, agak berat ketimbang
yang tidak terlalu banyak. Jadi kan kalau dalam cerita itu sebenarnya kita bisa seperti kue ya. Kalau kita beli kue bolu kan kita potong-potong tuh. Nah, kalau kita makan sepotong kan enak ya. Nah, kalau kita makan seloyang kan tentu tidak enak gitu kan. Langsung makan seloyang tanpa dipotong. Nah, storytelling itu seperti kita makan kue dalam satu loyang, kita potong sepotong demi sepotong dan kita makan nikmati sesuap demi sesuap gitu. Jadi dalam kita bercerita itu sebenarnya tidak perlu terlalu banyak hal yang di up dalam satu cerita gitu. Jadi kenapa kita perlu cukup tampilkan satu demi satu itu biar orang-orang penasaran dari konten satu ke konten yang lainnya gitu. Jadi ada istilahnya kalau di sinetron itu ada episode selanjutnya gitu ya. Jadi kan orang-orang menunggu ada episode selanjutnya nih gitu. Kayak gitu. Nah sebenarnya saya ingin share juga nih salah satu contoh. Saya baru nemu sih kemarin ini. Nah sebenarnya cerita itu nggak harus dibikin skrip juga nih Bapak Ibu. Kan kalau misalnya kita ngobrol nih, misal kita sama bestie kita gitu ya, sahabat kita. Kalau ngobrol kan pasti nggak pakai skrip ya, bener nggak sih? Iya Pak, udah enggak Pak. Iya kan Kita kalau sambil ngobrol aja nih Pak. kita kalau ngobrol nggak pakai skrip gitu. Cuman tetap perlu ada guidelines atau framework juga tuh, biar nggak obrolannya itu kan tidak kemana-mana, betul ya Bu Evelyn ya? Kalau kita lagi ngobrol tentu perlu ada Koridor. ya koridornya tema. gitu ya. Nah saya nemu nih salah satu akun yang menarik, yang jadi storytellernya itu adalah ownernya langsung. Jadi si owner ini cerita proses dari bisnisnya day to day ya. Mungkin ada yang kenal juga kali dengan owner ini. PT Pulau Intan Lestari. Ini kalau Bapak Ibu lihat TikToknya, dia cerita ini kan ngejual itu ya, bahan ya. Dia tuh tekstil tapi vendor dari bahan gitu. Nah ini saya show aja kali ya. Berapa kali gue lihat di TikTok gue ada jaket anti UV yang lagi viral. Sebenarnya ya, mau sebenarnya kasih tahu gak nih? Sebenarnya anti UV itu kan ada bacaan SPF, Sun Protection Factor. SPF itu ada angka-angka yang mesti lu capai. Ya kadang-kadang 25, kadang-kadang 30, kadang-kadang 50 dijanjikan. Contohnya lu ngomong sunscreen deh, dia ngejanjiin lu SPF 50. Tapi SPF 50 itu tuh bukan untuk satu kali pemakaian berlaku untuk selamanya. Si 50 SPF itu adalah untuk waktu ketahanan lu selama berapa lama under the sun. Harus di-apply lagi, jadi bukannya satu kali pakai terus udah aman deh sampai lu cuci muka gitu, bukan kayak begitu. Nah balik lagi, kalau misalkan untuk kain UV pun ada, dia punya tingkatan SPF yang bisa dicapai. Biasanya sih orang rata-rata minta 25, karena namanya kalau baju itu kan lu pasti ada pakai daleman lagi dan ada pakai sunscreen atau ada pakai sunblock sebelum lu pakai bajunya ini. Di iklim panas seperti negara Indonesia begini, kain anti UV ini sangat membantu untuk teman-teman yang bolak-balik commute atau misalkan sering berdiri under the sun, supaya lu nggak kena skin cancer kalau lu kejemur kelamaan. Di sini udah ada yang pernah pakai jaket UV-nya? Komen ya. Berapa kali gue lihat di TikTok gue ada Nah ini juga Nah ini juga cerita pengalaman dia dapat pengalaman dikerjain sama customer nakal part 2. Nah si customer itu ngebatalin sama si garment A-nya. Nah gue juga jadi bingung deh, karena kan kita posisi udah lagi jalan nih ceritanya gitu loh. Terus akhirnya mereka dibatalkan sepihak, balik lagi nih ke kita. Dia bilang, om tidak usah khawatir, kain itu bakal tetap kita pakai, cuman kita bakal pindah ke vendor lain. Ya kalau buat saya sih oke-oke aja, cuman kan gue gak enak sama si garment A yang tadi kita kenalin. Dateng garment B, kita juga udah pernah kerja sama nih sama garment B. Kita lanjut dong, dia punya kainnya, produksi sampai sudah selesai produksi, jadi barangnya, akhirnya kain dikirim dong ke garment B. Kayak baru-baru ini si garment B ini ada ketemu sama kita, terus si garment B cerita, masa kita udah buka PO kain apa segala macam, ujung-ujung dia tidak ngambil di garment B juga. Ternyata brand itu membatalkan sepihak, dia pakai cara yang sama lagi dengan si garment A tadi. Gua kan belum confirm sama lu, kenapa lu buka PO kain, jahat gak? Jadi itu bahan masih di tempatnya si garment B dan mereka tuh nggak bisa ngapa-ngapain karena kan sudah dipesan dengan warna apa yang dimauin si brand itu. Nah kucuk-kucuk ceritanya
lagi, si brand ini dia buka garment sendiri. Dia tuh kayaknya menjadikan ini sebagai proses belajar, gimana orang cara kerjanya begitu, segitunya kah gitu. Nah, kalau dilihat itu tentu unscript ya, Bapak Ibu. Karena kalau script nggak mungkin se-natural itu gitu. Nah, biasanya juga storytelling yang menarik itu yang seperti itu tadi, yang seperti natural kita lagi diceritain sama teman kita. Jadi semakin natural konten kita, semakin terdengar natural ya, tidak terlalu script banget itu, didengarnya tuh kayak kita lagi dengerin temen deket yang lagi curhat gitu. Nah, kita sebagai mungkin kan gimana nih caranya nulis cerita yang oke dan yang bagus gitu ya. Padahal sebenarnya kalau kita kan kita pemilik bisnisnya nih, kita tahu A to Z tentang produk kita atau layanan kita. Nah, A to Z itu di list aja tuh Bapak Ibu. Misalnya fiturnya kah atau apanya. Nah, masukin opini pribadi. Jadi seakan-akan Bapak Ibu sekalian lagi ngobrol ke audiens gitu. Apa tinggal rekam aja, tinggal ngobrol gitu. Jadi konten-konten itu yang bisa dibilang saat ini sangat diminati gitu. Karena seakan-akan dia tuh didengar curhatan dari bestinya gitu atau sahabatnya. Gitu sih kurang lebih. Oke. Makasih banyak. Aman Bu Devintia? Aman. Tadi saya juga menarik sama orang itu. Saya udah follow TikToknya dia gara-gara cerita garment itu. Oh, siap. Menarik. Tapi kan nggak semua orang bisa cerita senatural itu ya. Oke, nah itu sebetulnya kalimat yang tadinya mau saya bilang, cuman karena Bu Devintia yang udah sentil, jadi saya mau lanjutin. Tidak semua orang bisa cerita semenarik itu. Jadi kalau Anda tidak semenarik itu, datanglah ke Digitali ke Pak Rizky, karena semuanya sudah Siap. siap sedia. Dan ready, pokoknya tinggal tahu beres gitu ya. Nah, mungkin ini 2 pertanyaan terakhir ya Pak Rizky. Yang pertama adalah, is this about crowd behavior analysis? Dari Pak Arjo, silakan Pak. Mungkin tadi menyambung waktu kita bahas tentang dari mana kita tahu audiensnya kita itu seperti apa, sukanya apa. Mungkin tadi pas lagi tanya, pas lagi bahas itu, Pak. Silakan. Oke. By the way, Pak Arjo ini dari US, Pak. Oke. We answer in English or in Indonesia? I think both is okay. Oh, oke. Jadi gimana kita, ini tentang crowd behavior analysis. Jadi tadi pertanyaan Bu Evelyn kan di awal adalah mengenai bagaimana kita tahu interest mereka ya, itu lebih. Yes. Nah, terus tadi Pak Ardi juga kalau nggak salah cerita dari nanya dari apa namanya, bagaimana kita tahu mereka itu adalah customer kita, betul ya? Yes. Nah, oke. Bentar. Nah, if everyone is an example, who are the customer gitu ya? Bukan Pak, kalau yang itu sih kayaknya bahas tagline Udah saya ya? sih Pak. Kayaknya dia lebih bahas kepada yang tadi itu Pak, yang Crowd tentang waktu behavior. kita, yang perempuan, misalnya 10 top perempuan itu, kita Mhm. lihat kan perempuan itu misalnya Martha Tilaar tadi ya, Martha Tilaar suka apa yang dia follow. Nah itu mungkin Pak Arjo akhirnya lanjut ke is this about crowd behavior analysis gitu. Apakah artinya kita harus melihat secara keramaian atau gimana? Mungkin lebih ke gitu kali ya Pak pertanyaannya. Iya, oke. Mm-mm. Nah, kurang lebih sih kita akan ini ya, datangnya dari dalam keluar ya Pak. Kalau crowd behavior analysis itu kan bisa dibilang dari luar ke dalam. Kalau saya tidak salah ya. Jadi kan kita cari crowd-nya dulu, baru dicocokkan dengan kita punya target market atau kita punya karakter. Tapi kalau ini kita balik, kita tentuin dulu karakternya siapa, karena kita udah tentuin karakter utamanya pengusaha wanita, titik misalnya ya. Nah, dari pengusaha wanita ini kita akan lakukan reflektor profiling. Nah, siapa sih pengusaha wanita itu gitu ya? Nah, kita cari nih yang memang menjadi pengusaha wanita. Kan tadi kan pertanyaannya kita belum tahu nih pengusaha wanita itu tujuannya apa, interestnya apa, hobinya apa gitu kan ya. Nah, itu kita bisa lakukan riset dengan reflektor profiling pengusaha wanita siapa yang bisa kita jadikan sampling. Misalnya tadi kita jadikan sampling Ibu Martha Tilaar misalnya ya. Nah,
di era teknologi sekarang ini kita sangat terbantu Bapak Ibu dengan postingan-postingan yang diposting oleh eh, oleh mereka di sosial media, karena apapun yang diposting oleh mereka biasanya akan merepresentasikan kepribadian, keinginan, tujuan dan hal-hal yang lainnya tentang personality mereka di sosial media. Nah, itu biasanya kita ambil sampling dari target market kita dengan salah satu tokoh ataupun akun di Instagram yang memang merepresentasikan target market kita gitu. Jadi harus dari dalam keluar gitu. Jadi dari karakternya dulu seperti apa, lalu kita cari nih siapa yang mendekati. Kurang lebih gitu sih. Oke, nah mudah-mudahan menjawab ya Pak Arjo. Ya, silakan. Cara pikirnya seperti itu, berarti kan kita sudah tahu produk kita ini cocoknya untuk kelompok tertentu gitu kan. Tapi kalau kita belum tahu bagaimana kita bisa mulai, itulah kenapa saya tadi bertanya apakah tentang behavior analysis, karena kan harus ada titik awalnya kan. Iya. Berarti Bapak kondisinya tidak tahu siapa karakternya ya Pak? Iya, kelihatannya seperti itu Pak, kalau dari pertanyaannya. Iya, betul. Oke, baik. Siap. Baik. Bapak bisa mulai dari sini Pak. Sebentar, saya izin share screen lagi ya. Silakan Pak Rizky. Ini teman-teman kalau mau gali terus nggak akan saya stop ya, karena mumpung Pak Rizky-nya ada. Karena beres dari sini charge dimulai. Enggak, bercanda. Bercanda Pak. Bercanda tapi dianggap serius. Nah loh. Oke. Bisa share screen Pak? Bisa. Oke, siap. Oke, baik. Nah, berarti berbicara soal premis ya, Pak Arjo ya. Nah, saya nih punya produk, terus bingung sebenarnya karakter utamanya siapa nih, gitu kan ya. Nah, sebenarnya Bapak atau Ibu tidak perlu terlalu khawatir siapa karakter utamanya. Hal yang paling bisa ditonjolkan di sini adalah fitur khas nih. Sebenarnya yang menjadi key poinnya itu di sini Pak. Fitur khas ini yang membedakan kecap satu dengan kecap yang lain. Kayak gitu. Pak Arjo boleh tahu bisnisnya apa Pak? Produknya atau jasanya? Lebih ke umumnya juga, karena kan kalau saya perhatikan beberapa penjual ya, ada yang mereka cari aman, misalkan menjual produk yang pasti dipakai semua orang, misalkan kasur gitu, atau air putih gitu kan, itu semua orang pasti mengkonsumsi. Tapi kalau ada ya produk-produk yang lebih spesifik itu kadang mereka tidak tahu, mereka mengira misalkan konsumen A, ternyata mungkin bukan itu, mungkin konsumen B, mungkin konsumen C. Apakah kita harus mencoba satu persatu sampai ketemu yang cocok, karena itu kan juga butuh biaya, atau langsung katanya berbeda sehingga bisa langsung to the point. Oke, baik Pak Arjo ya, baik. Oke, sejujurnya perusahaan-perusahaan besar itu sebelum launching ke pasaran Pak, itu biasanya mereka menggunakan market research agency Pak. Jadi sebelum diproduksi massal, mereka akan melakukan market research dari premis ini Pak. Jadi premis ini udah ditentuin, karakternya disampling, dibuat beberapa. Nah, kemudian dilakukan feedback dari beberapa sampling karakter yang memang dipilih. Sampai feedback tadi itu dilakukan analisis, kemudian di development, kemudian dipelajari kira-kira mana yang paling mendekati premisnya atau positioningnya. Kayak gitu sih Pak. Cuman kan kalau misalnya kita masih tahap starter ya,
Nah, kalau starter sih sebenarnya bisa dibilang lebih mudahnya, kecuali kita Unilever ya, Pak. Kalau Unilever mungkin punya budget market research untuk melaunching sebuah produk baru gitu. Nah, kalau kita masih starter atau startup, better kita fokus di fitur khas nih. Apa yang membedakan? Contoh misalnya Pak Arjo itu adalah pengusaha distro, Pak. Distro ini kan udah banyak banget ya, Pak. Di belahan dunia manapun distro itu banyak. Tapi kalau apa namanya, Pak Arjo langsung melakukan premis atau positioning, langsung apa namanya, membuat border batasan bahwa distro Pak Arjo ini adalah distro khusus untuk pecinta basket misalnya. Nah, itu udah apa namanya, sudah masuk ke Spesifik. dalam spesifik premis gitu. Jadi gambar-gambar yang berhubungan sama basket, orang-orang yang pecinta basket pasti akan nyarinya distro Bapak gitu. Jadi kita tidak perlu pusing-pusing untuk riset market yang gitu ya. Satu itu. Misalnya produknya lebih general lagi nih. Contoh toko buah, ya kan? Toko buah kan mungkin sangat umum ya, Pak Arjo ya. Nah, toko buah itu bisa kita lakukan positioning atau premis. Apa namanya, kita cari nih fiturnya apa yang paling menonjol gitu ya. Nah, kalau misalnya fiturnya itu adalah toko buah khusus untuk hampers orang sakit. Nah, itu kan spesifik banget tuh. Nah, sebenarnya toko buahnya tetap berjalan umum tidak apa-apa, Pak. Tapi orang-orang tuh mengenal kita sebagai, oh kalau misalnya mau kirim hampers buah ke toko buah Arjo aja nih, karena dia emang spesialisasi atau khusus untuk hampers-hampers buah. Pilihan keranjang untuk hampersnya banyak. Nah, itu kan fitur khas tuh. Pilihan keranjangnya banyak. Gitu. Kayak gitu sih, Pak, kurang lebihnya. Jadi sebenarnya kalau crowd analysis, kita tinggal pick the one aja sih, Pak. Pilih satu yang memang paling relevan dengan kita punya produk atau jasa, Pak. Kayak gitu. Oke, thank you banget nih Pak Rizky. Mungkin kayaknya Pak Arjo udah lebih paham lah ya. Mungkin aku tambahin sedikit aja ya. Kalau kata satu tagline spesifik is terrific gitu ya. Waktu kita bilang tentang semua, itu basically memang semua orang bisa beli. Tapi pasti ada satu yang kita mau secara khas kita shoot seperti itu ya. Mungkin ini juga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang lain. Karena balik lagi ya kita pasti sedang meniti karir ya. Mungkin kita nggak punya biaya market research. Maka paling gampang ketika kita mau launch produk, kita setidaknya tentukan dulu apakah orang ini yang beli itu diemnya di mana setidaknya gitu ya. Apakah misalnya diem di ibu-ibu, apakah teman-teman sekolah, atau misalnya mau membereskan solusi apa, nah itu sebetulnya bisa menjadi spesifik untuk karakter khas di awal ya. Tapi untuk lebih lanjut, Pak Rizky udah tulis di situ ya, ada nomor telepon dan Instagramnya. Satu pertanyaan terakhir ya ke Pak Rizky, apakah membuat storytelling, marketing itu biasanya harus panjang Ya. atau lebih ke Nanti ringkas saya dan kunci to the taruh point ke produk, di- Pak? Oke. Apakah membuat storytelling marketing itu biasanya harus panjang atau lebih ke ringkas dan to the point ke produk, Pak? Oke. Disesuaikan aja, Bu. Ini Ibu atau Bapak ya? Bapak kayaknya Pak Fali Ya, nih soalnya. Pak Kali ya. Tidak ada ketentuan harus panjang atau pendek. Yang penting ceritanya itu sudah menjawab atau sudah relevan dengan target market atau karakter kita. Kalau dalam waktu 5 detik aja itu kita bisa mengkomunikasikan atau menceritakan apa namanya, dari framework tadi, ya nggak perlu terlalu panjang sih, kayak gitu. Karena kan cerita itu Bapak Ibu tidak melulu harus dialog atau monolog juga sebenarnya. Dengan apa, mimik ekspresi ditambah headline aja itu udah bisa dibilang sebuah storytelling juga gitu. Kita menceritakan kondisi hal seperti itu gitu. Misalnya
kita mau bikin konten, samplingnya Bu Evelyn lagi dia, yang lebih ini ya. Siap, thank you. Nah, Silakan. misalnya dalam 5 Indogo. detik, Indogo dalam 5 detik, misalnya konten itu nge-shoot aja satu scene atau satu footage orang-orang yang lagi lagi depresi di meja kerjanya gitu. Gambarannya seorang pengusaha yang lagi mumet banget lah dengan work days-nya gitu kan. Nanti setelah itu tinggal kasih headline aja di outro-nya, tidak ingin seperti dia, otomatisasikan misalnya dengan Indogo gitu. Kurang lebih kayak gitu sih, Pak. Jadi cerita itu nggak perlu panjang. Oke, thank you banget nih Pak Fali. Jadi dari Pak Rizky ya, cerita itu tidak perlu panjang. Kalau secara psikologi manusia mungkin saya tambahin sedikit ya. Pak Rizky itu manusia generalis. Jadi cukup pilih satu pesan yang ingin disampaikan. Tapi itu lebih powerful ya dibanding kita mungkin taruh pesan 10, akhirnya orang juga bingung nangkepnya apa gitu ya. Kalau misalnya Betul. memang ada 10 cerita dan it's very good, bagi aja 10 konten. Mungkin seperti itu ya Pak Rizky ya. Jadi Betul, kalau betul. bisa satu cerita singkat, padat, jelas, tapi bikin orang, ih kangen banget terus gitu ya untuk followin sosial medianya kita gitu mungkin ya. Oke, thank you banget dari Pak Ardi. Keren storytellingnya Indogo dari Pak Fali. Oke, terima kasih juga. Oke, ini sudah di akhir acara ya. Kita sudah tinggal 6 menit. Mungkin Bu Devintia mau foto bersama dan saya sebelum tutup saya kembalikan lagi ke yang punya acara, ke Bu Devintia. Thank you banget dari saya untuk Pak Rizky. Thank you banget juga buat teman-teman semua. Saya kembalikan ke Bu Devintia. Terima kasih banyak, wah keren sekali. Oke, mungkin kita bisa foto bareng ya sebelum kita mengucapkan terima kasih kepada Pak Rizky. Oke, boleh dinyalain